Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Jamaah sidang salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara apabila kita mengamalkannya insya Allah kita selamat dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat, mendapat nikmat dunia akhirat. Apa 3 perkara itu? Yang pertama yakni senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Untuk itulah kita setiap kali melaksanakan ibadah Jumat, kita diseru untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya kita diberi kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan saat di dunia, dan pahala yang sempurna saat di akhirat. Ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki maupun perempuan, dan dia beramal itu atas dorongan iman, dorongan takwa, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sangat mengharapkan menjadi manusia yang senantiasa mendapatkan kesenangan hidup. Walaupun kita banyak menghadapi berbagai macam ujian-ujian, namun ujian itu lewat begitu saja karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun negeri kita dilanda berbagai macam musibah, bencana, atau keadaan yang tidak menentu, tapi kalau kita menghadapinya dengan ketakwaan kepada Allah, dengan iman dan amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah dengan ikhtiar yang baik, maka insya Allah janji Allah bakal memberikan hayatan thayyibah, itu pasti terlaksana. Itu masih di dunia, belum lagi di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat itu kami sempurnakan balasannya untuk mereka yang beriman dan beramal soleh sebab amal ibadahnya itu. Kemudian diterangkan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ini lebih jelas lagi, bahwa bukan hanya diri kita, kalau suatu negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah juga berjanji
bakal menurunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kata Allah, kami bukakan bagi mereka itu keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Namun kenapa apabila langit dan bumi tidak menurunkan, tidak mengeluarkan keberkahannya? Sebabnya adalah walakin kadzabu fa akhadnahum bima yaksibun. Disebabkan karena penghuni penduduk suatu negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan agama sebagaimana yang diperintahkan. Maka janji Allah tidak terlaksana. Jadi apabila kita menginginkan kehidupan kita itu bahagia di dunia ini, kehidupan yang baik dilimpahkan oleh Allah, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk masyarakat kita, maka marilah kita ini berlomba-lomba menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini janji Allah. Dan jangan sekali-kali kita mendustakan janji Allah itu, yang justru malah sangat merugikan diri kita sendiri. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yaitu senantiasalah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur itu ungkapan yang membahagiakan. Rasa terima kasih kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah kita terima dari Allah, baik untuk kita, keluarga kita, ataupun masyarakat kita. Apabila itu semua kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu mensyukuri, apa yang disyukuri? Nikmat-nikmat Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Baik syukur secara lisan ataupun dengan bilhal, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah itu bukti syukur kita kepada Allah. Melaksanakan sholat tepat waktu, tidak diolor-olor, tidak diundur-undur, itu namanya orang yang mensyukuri nikmat Allah. Ibadah Ramadan kita berpuasa, itu kita mensyukuri nikmat Allah. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum apabila kaum itu taat kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Di dalam surat An-Nisa ayat 147, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Untuk apa Allah akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah? Jadi Allah tidak akan mengazab suatu kaum apabila kaum itu bersyukur atas nikmat Allah dan beriman. Wa kana Allah syakirun alima. Kenapa? Karena Allah itu sangat maha berterima kasih atas amal soleh dari hamba-hambanya. Kita beramal 1 dibalas 10. Kita beramal 1 bisa saja dibalas 100 kali sampai 700 kali sampai tidak terbatas. Kita sodako 1000 bisa saja dibalas oleh Allah dengan badan yang selalu sehat. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tidak bersyukur. Dan bersyukur itu tidak hanya mensyukuri nikmat yang langsung kita terima, tetapi keluarga kita, anak istri kita sehat, lingkungan kita stabil, kondusif, itu kita syukuri. Banyak orang yang sholat, itu kita syukuri. Coba bayangkan jika masyarakat kita itu, kita hidup senang, tapi kita punya tetangga yang sakit-sakitan. Rasanya mau makan tidak tega. Karena apa? Kita melihat orang di sekitar kita banyak menerima musibah.
Jadi apabila kita sampai hari ini melihat lingkungan kita kondusif, kita syukuri karena kita bisa merasakan nikmat yang kita terima itu dengan lega. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita sebagai manusia itu tentu masih banyak kesalahan-kesalahan. Tidak luput dari salah dan lupa. Maka itu kita diperintahkan juga untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa memohon ampun atas dosa-dosa kita. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Senantiasalah kalian mohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Artinya apa? Dosa-dosa itu kita mohonkan ampunan, kemudian bertobat itu kembali ke jalan yang benar. Apa janji Allah? Yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Allah bakal memberikan kepada kita itu kesenangan hidup, mata'an hasanan, kesenangan yang baik sampai ajal, sampai mati. Jadi istighfar ini luar biasa sekali. Sebab-sebab manusia mendapatkan musibah bencana dikarenakan banyaknya dosa yang menumpuk, kemudian tidak dimohonkan ampun dan bertobat kepada Allah. Itu sudah terbukti kalau kita membaca Al-Quran, umat-umat terdahulu itu banyak menerima musibah bencana bahkan sampai azab dikarenakan mereka tidak mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara yang apabila kita mengamalkannya insya Allah kita akan mendapatkan jaminan untuk bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, mendapatkan nikmat dunia akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.